Kita kalau mau ini buat teman-teman yang baru mau buka itu pasti ada dong kayak step-stepnya gitu. Iya, Kita iya. tadi juga baru ngajar juga ngeh juga ya bahwa teman-teman ini kepikirnya kebanyakan adalah kalau kita buka toko ya udah daftar terus masukin foto, masukin produk gitu. iya, Tapi iya. sebenarnya kalau ngomong step tuh ada stepnya yang Mas Putra biasanya lakukan apa sih? Jauh sebelum itu sih sebenarnya ada yang nanya juga ke saya. Jadi dia mungkin karena masih try error kemudian sempat mengalami beberapa kegagalan, terus dia nanya sebenarnya ini katanya. Saya pusing. Kita itu mending fokus ke market dulu atau produk dulu. Itu kan pertanyaan bagi orang yang mengawali bisnis, itu pertanyaan yang seperti ayam dan telur tuh mana yang lebih dulu kan, kayak gitu kan. Iya. Kita ini market dulu atau produk dulu kan. Kadang ini nggak tahu ya, versi saya beda-beda sih orang. Akan ada yang berangkat dalam bisnis itu berangkatnya mulai dari produk dulu kemudian cari market, ada juga yang mulai dari market dulu, dari demand dulu baru dia cari produknya kan, kayak gitu. Kalau saya sih selalu merasa lebih aman kalau saya mulai dari marketnya dulu. Ketika saya tahu ada demandnya gitu, ada orang yang butuh ini ternyata, baru saya akan mencari gitu produknya kan. Step awalnya adalah itu gitu. Tapi tidak ada yang baku apakah berarti harus market, enggak juga sih. Kadang juga berangkat dari produk pun tidak masalah ketika ada produknya dan ternyata kita dengan mudah menemukan marketnya, itu bagus banget gitu. Apalagi kita sudah menemukan produknya di supplier yang memang terpercaya gitu, udah pastilah ada barangnya gitu, kemudian nemu marketnya, itu bagus juga. Nah, itu sih langkah paling awal menurut saya. Dan akhirnya kita baru memikirkan kalau misalnya dari market dulu nih, barulah memikirkan Yang cocok dengan market itu apa? yang cocok dengan market itu baru kita cari supplier yang memang terpercaya, supplier yang memang barangnya pasti ada. Dan kadang ada juga resiko di langkah yang kedua ini, resikonya adalah orang yang bergantung pada satu supplier. Oke. Ya, Nah, ketika suppliernya ini tumbang, dia ikutan tumbang. Barangnya tiba-tiba nggak ada. Baiknya itu kita tidak mengandalkan satu supplier, bila perlu ada beberapa supplier yang kita pegang, sehingga Dari kalau Mas Putra pengalamannya biasa supplier dari berapa? Saya 3 biasanya. saya kerudung juga kan, kerudung itu saya pegang 4 sih. Oh gitu. Pegang Sampai 4. Oke. 4. Tapi ya pasti ada satu yang memang ini yang paling andal gitu. Oh iya, iya. Ada let's say dari supplier utamanya kayak 70%, nanti yang supplier kedua 20%, nanti supplier ketiga baru 10%. Jadi kayak semuanya punya ininya masing-masing, bagian masing-masing. Berarti memang jangan 1, 2 pun kayaknya masih kurang ya. Itu masih kurang. Apalagi kalau saya kerudung kali ya. Apalagi kalau kerudung. Jadi saya pegang 4 dan ya relatif lebih sampai sekarang aman sih, dari sejak 2014 kali saya dari Cigondewa Pasar Baru itu. Awal-awal cari supplier ya pasti ya Mas Baik pun merasakan ya, awal-awal cari supplier itu kita benar-benar suka, ini benar-benar tangan pertama enggak gitu kan, suka iya kan, kita terlempar-lempar kan. Saya nggak mikir gitu tuh. Gitu. Saya yang kepikir adalah di pasar kejual berapa, akan kejual berapa targetnya. Misalnya 60.000. Maka margin saya langsung dikurangin berapa persen. Misalnya gampang 10 deh gitu. Walaupun tergantung ya dari produknya. Langsung aja 10% ini berarti 6.000 kan. Oke, targetnya dapat barang 54.000. Itu cari. Udah gitu aja, terserah dia mau, soalnya susah Mas. Kalau pengalaman saya susah nemu produsen pertama distributor pertama. Ya, susah, makanya di situ kendalanya. Tapi ya kan saya berjuang untuk bisa benar-benar menemukan mata airnya itu karena keaslian bahannya, karena kalau saya produknya kain ya kan. Kain. Dulu waktu awal itu kain kerudung, tapi setelah didalamin ternyata voile itu ada ultra fine voile, ada ultra satin. Ultra fine voile pun ultra fine-nya ada banyak jenisnya gitu. Jadi itu membuat saya memang harus benar-benar menemukan si mata airnya ini. Nah itu setelah menemukan supplier kan, untuk yang mau toko online barulah kita mulai bisa memilih marketplace yang tepat. Marketplace pun ininya beda-beda kan Mas, seperti yang pernah kita bahas dulu. Iya. Shopee unggul dalam fashion kayak gitu kan. Jual baju di Tokopedia itu kurang. Iya, Tokopedia cocoknya teknologi, handphone, spare part, laptop misalnya. Kalau otomotif cocoknya misalnya di otomotif itu Bukalapak itu cocok banget. Jadi Malah di Bukalapak.
Bukalapak. Nah, Iya pernah. Saya malah di Bukalapak nanganin brand klien. Oke. Prabu.